Pemirsa, polisi periksa IWS alias Agus Buntung, tersangka kasus pelecehan seksual mahasiswi di Mataram. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan. Didampingi ibu kandungnya, Agus datang untuk diperiksa penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB. 16 pengacara turut mendampingi dan siap memberikan pembelaan kepada Agus. Rencananya hari ini Polda NTB juga akan menggelar rekonstruksi pelecehan seksual dalam rangka melengkapi berkas perkara ke Kejaksaan. Hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB. Berapa jam diperiksa? Ya dari jam 10 ya. Jadi udah sampai jam. Mana ada kendala teknis listriknya padam. Ya. Setelah ini apa agendanya Pak? Masih kelanjutan pemeriksaan. Kemudian ada agenda rekonstruksi yang kami dapat informasi di Jaksa. Dari penyidik baru. Kapan tuh? Besok. Besok jam 8. Ada berapa pengacara yang Sejauh ini kami satu tim itu sekitar 1 hari sebelumnya, Agus dikunjungi oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Mensos pun memastikan hak dan kebutuhan dari Agus sebagai difabel terpenuhi. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Didampingi Kapolda NTB, Mensos mengaku kedatangannya untuk menyapa tersangka Agus dan berdialog dengan kuasa hukumnya perihal kasus yang menjeratnya. Mensos juga memastikan segala hak dan kebutuhan Agus sebagai seorang penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baiknya. Sebatas itu saya tadi. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi. Dia mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya. Hingga kini jumlah korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual oleh Agus bertambah hingga mencapai 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan dengan adanya satu korban yang sudah berani aja masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat penyandang disabilitas Agus dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan. Sementara para korban pelecehan seksual akan meminta perlindungan ke LPSK. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Mantra di tas saya sih, gitu, bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah, saya bilang kamu harus kuat. Video bujuk rayu Agus pada korbannya dirilis oleh polisi. Dalam video berdurasi 3 menit 7 detik ini, korban berada di salah satu taman di wilayah Kota Mataram, lokasi Agus biasa melancarkan aksi menggait para wanita. Dalam video terdengar modus Agus yang terus merayu dan memanipulasi pikiran korbannya dengan dalih memiliki mantra dan kelebihan khusus. Saya tahu kamu lagi banyak masalah, saya bilang kamu harus kuat, kalau enggak kamu akan sukses, percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Ini aku mohon sama kamu, kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa.
Sementara itu, polisi sudah mengantongi video berdurasi 3 menit 7 detik ini dan menjadi pelengkap barang bukti yang akan menjerat tersangka Agus. Video ini telah menjalani uji forensik di Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Hingga saat ini sudah ada 7 dari 15 korban yang sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Berkas perkara laporan mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.